Nah kalau samping tuh memang dipergunakan untuk kendaraan kecil, gerbangnya nggak cukup besar, tapi ya mobil bisa lewat lah. Tapi kalau yang di depan itu gerbangnya gede banget emang. Itu kalau nggak salah bukan rumah itu, stadion. Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gua Abu, welcome back to my channel. Luar dulu nggak habis Fikri. Seru, hari ini kita live TikTok juga men. Gokil. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kita nggak maksa tapi wajib. Nah, selamat malam guys, asik malam ya. Jadi kita hari ini hampir 1 minggu kita nggak syuting men. Iya. Wih ngeri. Jadi kita baru brainstorming sama, bukan brainstorming, kita baru reading sama narsum yang kemarin tuh cukup ngebuat kita agak yang bener. Kita hari ini nggak mau cerita horor, cuman kok bisa ya gitu sih, kok Habis Fikri ya? nggak habis Fikri lah pokoknya, nggak habis Fikri. Nah ceritanya ini seorang teknokrat yang apa ya, kita harus menyamarkan dia punya silsilah karena ini lumayan kredensial itu secret ya, dan salah satu teknokrat yang ada di Indonesia. Wih. Teknokrat ini memiliki rumah yang megah banget men, bener-bener megah banget. Jadi kejadiannya ini dialami sama bapaknya. Oh, bapaknya ya? Bapaknya dia men. Ini tahun 90 atau 80 sorry, tahun 80-an lah. Jadi memang pada masa itu kan para teknokrat ini kan sangat sangat di center banget sama masyarakat sipil atau masyarakat udah sebentar masyarakat miskin bisa sorry masyarakat normal. Nah karena kayak cerita kemarin kita yang di Tuyul itu kan, teknokrat ini lah yang disinyalir dia melihara tuyul, padahal dia emang kaya dari lahir. Nah ini kocaknya adalah karena memang menjadi target untuk sebuah kejahatan, dan ini nggak pantas ditiru ya buat para penjahat. Tobat, mendingan kita nonton YouTube aja. Nah, teknokrat ini memiliki rumah yang sangat besar banget. Ya, looks like kayak kastil gitu lah. Kastil besar, tapi bernuansa agak sedikit kontemporer. Alias agak jadul gitu, rumah-rumah jadul gitu, tapi bangunannya cukup megah ya. Nah, dia punya akses pintu tuh kalau misalnya orang kayak zaman dulu tuh di depan sama di samping.
sama di belakang. Oke. Sama di belakang. Nah, belakang tuh biasanya tempat buat ART-nya atau asisten rumah tangganya mereka untuk hilir mudik. Jadi depan tuh emang clean buat tuan-tuannya masuk lah, sama tamu-tamunya masuk. Nah kalau samping tuh memang dipergunakan untuk kendaraan kecil, gerbangnya nggak cukup besar, tapi ya mobil bisa lewat lah. Tapi kalau yang di depan itu gerbangnya gede banget emang. Itu kalau nggak salah bukan rumah itu, stadion. Itu kayak stadion Pak. Iya. Nah, kita sebut aja nama si bapak ini Pike kali ya. Yoi, Pike, keren nggak? Orang nggak bakal ngebayang nih, wah nih sultan mana nih atau teknokrat mana nih? Itu namanya Pike, keren. Kayak pemain Spanyol. Kayak pemain Spanyol, Bang. Pike pemain Spanyol bukan ya? Spanyol ya? Iya, betul. Bener ya, nggak salah saya, nggak salah. Saya pencinta bola loh, bener, bola bekel. Nah, terus si Pike ini punya dikirimin undangan untuk ya namanya bangsawan itu atau teknokrat itu suka ada istilah kayak mirip-mirip kayak di Inggris, afternoon tea. Wih, asik ya kan. Biasanya setelah ngeteh sore-sore, kalau kata anak sini kan ngeteh sore-sore, dia akan dilanjutkan sama dansa-dansa dikit, terus ada lanjut ke dinner. Biasanya lanjut ke dinner. Nah, di undangan itu Pike datang dengan anak dan istrinya. Istri yang pertama. Namanya teknokrat, men. Iya. Namanya teknokrat. Istri ya ada segini gitu ya kan, ada segini. Selir belum. Aduh, repot. Tinggal ya. Ikut hancur ya kan. Ngeri. Nah, itu boleh ditiru boleh nggak, tapi janganlah. Kalau nggak mampu jangan, pusing. Nah, abis itu Pike bawa istri yang pertamanya untuk datang ke acara itu. Nah, setelah dia datang, gerbang yang besar itu harus dibuka karena dia naik kendaraan kerajaan. Ya, kayak Bentley tua lah. Ngeri Pak. Itu harus keluar dengan gerbang utama tuh. Ya kan, dia keluar, ini kayak gerbang nih, set dia keluar. Nah, pintu zaman dulu tuh, kalau sekarang kan orang-orang kayak zaman sekarang kan pintu bisa hidrolik ya, buka tutup sendiri ya. Kalau zaman dulu tetap harus ada prajuritnya di depan nih, atau enggak EKE pembantu. Jadi atau enggak si supir yang nutup. Karena kondisi rumah yang megah besar itu kan semua pekerja bukannya bengong, tapi ada aja yang dikerjain. Si supir lupa main jalan aja nih dia, dengan harapan bakalan ditutup sama si penjaga gerbang ini atau penjaga pintunya gitu, dengan harapan ya. Begitu dia pergi, terus ya dia pulang tuh sekitar jam 9 lah. Jam 9 dia pulang, mengharapkan hal yang sama. Begitu dia pulang, gerbang udah ketutup Pak. Iya. Tutup. Tapi yang anehnya adalah ketutupnya nggak rapat. Biasanya kalau ditutup sama penjaga pintu itu pasti rapat. Wah, kok nggak rapat ya? Itu udah notice tuh, karena bukan takut, dia nggak bakal cerita ke tuannya karena itu akan menjadi masalah kan. Begitu dia masuk, dia cerita sama si penjaga pintunya, tadi nggak nutup pintu. Nggak nutup. Siapa yang nutup ya? Udah tuh dia nggak mau ngambil pusing lah, karena kondisi rumahnya dia rumah induk, ada tempat buat pembantu juga kan. Kalau zaman dulu kan gitu.
zaman sekarang juga masih sama. Ya, masih. Ini rumah tuannya, ini rumah pembantunya. Jadi kalau manggil pembantunya pakai ini katanya, pakai apa namanya? Pakai reklama katanya. Nah, terus si apa namanya? Si pembantunya nggak mikir gimana lah. Di malam hari tiba-tiba ada perampok datang. Ini ada bandit nih datang nih, kawanan bandit. Begitu masuk nih perampoknya, si Pike belum tidur, ngelihat nih ada, kok ada orang masuk ke rumah induk nih. Namanya orang kaya ya kan. Beceng dong, becengnya bukan yang kecil ya, senapan, srek, krek, ya tembak, dua. Lu bayangin tuh kalau pembantunya di sini salah tembak, gimana ya urusannya? Untuk kalian nih ya, para teknokrat, nggak boleh begitu. Tegur lu, siapa? Maling, nggak baru tembak dar ya, itu boleh tuh. Nah, habis itu ditembak, kenanya cuma pundak katanya si anaknya. Jadi anaknya tuh narsum kita anak paling besar. Sudah waktu itu udah SMP kalau nggak salah dia. Udah SMP tahun 80-an. Kebetulan udah datang ke sini udah agak uzur emang. Udah agak uzur. Nah, si Pike nih, Pak Pike ditegrep sama si teman-teman banditnya itu lagi. Tegrep, diambil senapannya, ditembak. Pas ditembak, dar, kena tangan bos. Namanya senapan itu kan dia pelurunya bakalan bisa mecahin tulang sebenarnya. Dari jarak dekat. Dar. Karena ada tembakan pertama, istri yang pertama itu keluar gendong anaknya. Dan itu ditembak juga, mati. Sakit. Ibunya si narsum matinya dilihat sama si narsum, dan adiknya mati, si narsum pun lihat. Ditembak bos, dua, ubrak, mati. Wah, udah karena banyak suara tembakan, polisi tuh cekatan lah datangnya. Karena memang ada tim pengawasan buat para sultan-sultannya atau kerajaan-kerajaan di Indonesia nih, itu tuh memang deket aksesnya dia. Dia begitu kedengeran langsung samperin. Nah, singkat cerita, ketangkaplah semua perampok ini. Si Pak Pike tuh udah histeris lah sama si narsum kita, udah histeris. Lihat ibunya sama adiknya meninggal ketembak kan. Begitu dibawa ke rumah sakit, si Pak Pike, namanya teknokrat nih, masa buntung, ya kan, kata dokter sih harus diamputasi gitu. Nah, cara untuk mengembalikan tangannya itu lagi adalah nyari donor tangan yang fresh bos. Yang fresh, donor tangan yang fresh. Nah, ini jadi polemik juga. Dokter itu bilang, kenapa enggak donor tangan si perampok itu? Bandit tadi ya? Bandit tadi, yang ketembak pundaknya. Tapi bandit itu nggak mati pak. Bandit itu nggak mati. Cuman ibaratnya si Pike udah mikir ya. Tapi kan tangannya bekas bunuh keluarganya lah ya kan. Jadi polemik lah di pikirannya dia. Nah, terus si dokter udah bilang, udah pokoknya pakai itu aja, biar enak. Dia koordinasi lah sama polisian. Oke, di switch tangannya di donor. Di donor tangannya. Paksa berarti ya? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu nih. Kita mau ngomong sebenarnya, tapi kita saring-saring dikit lah, sikit-sikit lah. Wah, polisi Indonesia mantep pokoknya. Mantap. Asal bapak-bapak jangan salah tangkap ya pak. Kasus Vina. Nah, terus si
begitu bangun dari koma, bukan koma, pas ke operasi 2 hari itu si papinya itu ngerasain hangat tangan lah. Ini berarti tangannya berhasil nih untuk operasi. Operasi tahun 80 akhir atau 80 mau ke 90 tuh lumayan ini ya, lumayan canggih lah Indonesia. Iya. Sebenarnya karena sebenarnya kan kalau di berita-berita kan itu oknum-oknum yang memang mau praktek atau apa itu udah oknum aja. Tapi sebenarnya tahun 80 aja transparasi tangan men itu berhasil. Dan ya, kita dulu saya mau jadi dokter cilik. Cuman ya pada ya kan ini cocok di bidang kreatif nih, nah terus si Pike bangun ngerasain tangannya itu dia kaget campur shock sebel, kesel lah karena ini tangan bekas bunuh istrinya kan. Iya dong, kan ini tangan bekas bunuh istrinya nih. Wah, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan lewat. Ternyata stres akut atau mentalismenya si Pak Pike ini keganggu. Dan ada kejadian yang lumayan ngebuat kita sedih juga ya, bahwa ada akhirnya Pak Pike itu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, men. Tapi di beritanya dia sakit. Siapakah raja itu atau siapakah teknokrat itu? Gua Abu. Duluan dulu nggak habis Fikri.